Jumpa lagi bersama Garasi Cerita bersama Rumah Baca. Apa kabar? Privyet. Saya menggunakan bahasa Rusia sebagai salam pembuka karena pada kali ini kita akan bahas buku novel dari Leo Tolstoy berjudul Kematian Ivan Ilyich. Anda siap? Are you ready? Kato. Buku ini saya peroleh gara-gara saya menonton film Living di Netflix. Dan film itu kabarnya adaptasi dari film Jepang berjudul Ikiru, karya Akira Kurosawa. Jadi film ini, terutama film pertama dari Ikiru itu, terinspirasi dari novel Leo Tolstoy yang berjudul Kematian Ivan Ilyich. Saya agak sedikit terkecoh dengan nama tokoh dalam novel ini, yaitu Ivan Ilyich. Harap diperhatikan di sini Ivan Ilyich, Ilyich-nya pakai I-L-Y-I-C-H. Sementara ada tokoh lain yang juga terkenal yang namanya Ivan Ilyich dengan I-L-L-I-C-H adalah filsuf Austria. Ivan Ilyich yang satunya lagi tokoh dari Austria itu adalah tokoh pendidikan. Dia satu pemikiran dengan Paulo Freire tentang sekolah pembebasan. Sementara Ivan Ilyich pada novel ini adalah seorang birokrat, jadi hakim pengawas di Rusia, di kota Saint Petersburg di Rusia. Kembali soal awal dari saya berkenalan dengan novel ini, yaitu dari film Living, adaptasi dari film Ikiru. Jadi film Living itu ada tokoh namanya William, Mr. William. Dia adalah birokrat di kantor pekerjaan umum. Dia sudah menjelang senja dan mengalami sakit kanker, didiagnosis kanker, tapi anak-anaknya tidak mengetahui bahwa bapaknya divonis kanker dan hanya dalam hitungan bulan dia akan meninggal. Nah, di tengah kegalauan itu dia bertemu dengan karyawannya yang pertama, Miss Margaret. Di tengah-tengah kegalauannya menjelang kematian, dia bercerita dengan Mr. Margaret tentang vonis dari dokter tentang kematian yang akan dia terima. Kalau di versi aslinya di film Ikiru, tokohnya adalah Takashi Shimura dan bawahnya namanya Miki Odagiri. Dalam versi filmnya itu menceritakan tentang kegalauan seorang birokrat. Setiap hari dia bekerja secara rutin, masuk pagi, pulang malam, terjebak dalam rutinitas dan tiba-tiba dia harus berhadapan dengan kematian. Dan dia melupakan bangunan penting dari sebuah kehidupan, yaitu keluarga. Pada film Living, tokoh Williams mengalami kegalauan dan dia tidak dekat dengan kedua anaknya. Istrinya sudah meninggal dan dia tidak punya keberanian untuk cerita kepada anak-anaknya karena anaknya terlalu sibuk. Dan pada kesempatan itu dia bercerita pada Mrs. Margaret. Pada sisa waktu menjelang kematian, dia menikmati hidup dan mencurahkan perhatiannya sebagai birokrat pekerjaan umum. Dia meluluskan permintaan komite di sebuah kota di situ untuk membangun taman kota bagi anak-anak. Nah, berbeda dari versi novelnya, saya melihat bahwa novel Kematian Ivan Ilyich ini sangat jauh berbeda dari alurnya, dari sisi dari filmnya. Kalau di sini tokoh utamanya adalah Ivan Ilyich itu sendiri, seorang birokrat pengawas hakim di Saint Petersburg, Rusia. Setting cerita novel Kematian Ivan Ilyich terjadi pada tahun 1886. Novel ini cukup tipis, terdiri dari 97 halaman dan tokoh yang paling utama memang hanya dua sebenarnya. Yang paling utama yaitu Ivan Ilyich itu sendiri dan istrinya Praskovia Fyodorovna. Di sampul belakang dikisahkan bahwa Ivan Ilyich adalah seorang pria paruh baya yang menghabiskan hidupnya dengan fokus pada karirnya sebagai birokrat dan secara emosional terlepas dari istri dan anak-anaknya. Setelah mengalami kecelakaan, dia menemukan dirinya berada di ambang kematian dini, berhadapan dengan kematian. Ivan mulai mempertanyakan semua yang dia yakini tentang makna hidup. Dan di antara karya-karya yang lain, Tolstoy ini Kematian Ivan Ilyich dianggap sebagai novel terbaiknya. Meskipun secara sekilas saya kalau membandingkan dengan filmnya,
Ini cara bertuturnya cukup datar menurut saya, terlalu tidak menguras emosi karena lebih banyak deskripsi dan sedikit sekali dialog di antara tokoh-tokoh yang ada. Berbeda dengan versi novelnya. Kalau di novel itu datar menurut saya, kalau di film cukup menarik karena rumus di dalam film itu selalu kalau ada tokoh laki-laki maka harus hadir tokoh perempuan untuk menjadi suasana romantis. Kalau di novel ini itu cukup datar, jadi hanya antara Ivan Illich sebagai seorang suami dan Praskovia Fyodorovna sebagai istrinya. Tema tentang kematian menurut saya juga sering dibahas di novel-novel klasik ataupun di dunia teater. Seperti saya pernah menonton pertunjukan dari Rendra dan Ken Suraida waktu itu saya di Solo beberapa tahun yang lalu, flashback. Jadi Rendra dan Ken Suraida mempersembahkan pertunjukan teater berjudul Kereta Kencana selama 2 jam dan saya tidak merasa bosan untuk menonton pertunjukan itu. Salah satu frase yang terkenal dari teater Kereta Kencana adalah kereta kencana telah tiba dan bulan tak lagi nampak dari pandangan mata. Terima kasih. Spasiba.